Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Komang Surya, sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-29 Agustus 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14.05 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 082339947707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani.online, di YouTube-nya Radio Madani Official, dan juga Anda bisa simak di Instagram atau Facebooknya Madani FM Bojonegoro. Nah, hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah, ada Dr. Imam Mustafirin Ibnu Sina. Saya sapa dulu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah dok, hari ini bisa menyapa insan Madani. Beliau ini adalah dokter umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro gitu ya. Iya, betul. Oke, dan kita nanti akan mengambil tema tentang waspada situasi darurat global monkeypox ya. Nah, ini mungkin apa ya, masih asing di pendengaran insan Madani di program siar Bincang-Bincang Sehat di edisi siar hari ini. Mungkin bisa dijelaskan tapi ya terlebih dahulu kira-kira apa itu monkeypox dan bagaimana ya virus ini bisa menyebar itu? Ya baik, sebelumnya saya ingin menyapa Sobat Madani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya penyakit monkeypox ini atau monkeypox virus. Jadi monkeypox virus ini sebenarnya ini penyakit, bukan penyakit di manusia. Jadi awalnya itu zoonosis atau penyakit yang sifat penularannya hewan ke hewan. Nah, terutama hewannya itu hewan pengerat, contohnya seperti tikus. Nah, kemudian kenapa bisa sampai monyet ini menjadi tersangka gitu kan? Nah, jadi ceritanya gini, waktu di daerah mana itu, di daerah Denmark, itu ditemukan dua monyet. Jadi monyet peliharaan, bukan monyet liar gitu. Ya. Jadi dua monyet peliharaan ini jatuh sakit tiba-tiba. Nah, setelah diperiksa atau diteliti oleh dokter hewan yang di sana, ternyata monyet ini terjangkit virus monkeypox seperti itu. Nah, kenapa bisa sampai kena ke manusia? Jadi setelah dari hewan ini di negara Kongo pada tahun 1970 ini tiba-tiba mengenai manusia. Nah, jadi ada secara apa? Ada peralihan dari hewan ke manusia. Nah, awalnya kan dari hewan ke hewan, kemudian menular melalui manusia. Nah, mungkin saja waktu itu di daerah sana, itu kan waktu itu di daerah luar negeri, itu kan daerah sudah termasuk daerah endemis untuk penyakit monkeypox ini. Jadi endemis itu artinya sudah banyak yang terkena monkeypox di daerah sana. Sedangkan Indonesia ini kan belum termasuk non endemis ya, atau belum banyak kasus monkeypoxnya. Nah, bisa saja orang yang terkena ini awalnya itu karena berdekatan dengan si monyet ini. Jadi entah dia itu tergigit atau terkena air liur dari monyet tersebut, sehingga awal penularannya dari situ, transisinya dari manusia dari hewan ke manusia. Oke, kira-kira apa saja dok gejala awal yang perlu diwaspadai dari infeksi monkeypox ini? Kira-kira tanda-tanda gejalanya seperti apa gitu ya? Ya baik. Jadi untuk gejalanya itu sebenarnya ada dua fase. Ya, fase pertama itu fase akut. Jadi fase akut itu gejalanya seperti demam. Jadi demam, pusing, menggigil, batuk pilek. Jadi seperti gejala ringan yang biasa, seperti sama dengan cacar air gitu. Ya, jadi seperti cacar air biasa. Nah, kemudian ada juga setelah dari fase akut itu ada fase laten atau fase erupsi. Nah, di mana fase erupsi ini nanti yang gejalanya mirip seperti cacar. Jadi mulai muncul
muncul Bercak, ya bercak seperti apa namanya cairan gitu. Iya. Nah, tapi kalau di monkeypox ini dia lesinya itu seperti tersulut rokok, jadi warnanya hitam gitu. Iya. Nah, jadi melepuh, awalnya melepuh kan warna bening, kemudian lama-lama itu berubah warna menjadi hitam. Gitu. Jadi untuk gejalanya awalnya seperti itu. Oke, lalu kira-kira bagaimana dok cara membedakan gejala monkeypox dengan penyakit lain seperti cacar atau campak bedanya gitu apa ya? Karena tadi dikatakan hampir sama begitu ya? Ya, jadi sebenarnya ini virus monkeypox ini masih istilahnya masih sama satu keluarga dengan smallpox atau cacar. Cacar gitu ya? Ya, tapi berbeda dengan cacar air atau varicella gitu. Nah, jadi monkeypox ini gejalanya itu lebih ringan, jadi jarang berakibat fatal. Nah, gejalanya itu seperti tadi itu, cuma yang paling membedakan itu biasanya ada pada lesinya. Jadi lesinya kalau untuk cacar air biasa kan lesinya bening, kemudian kenyal gitu. Nah, kalau yang di gejala khas paling khas yang terlihat di monkeypox ini, jadi setelah ada lesinya itu melepuh, kemudian berubah warna, lama-lama menjadi hitam, gitu. Iya. Itu yang membedakan salah satunya, ciri-ciri yang paling khasnya, Bapak. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, tentu juga kami mengundang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda ya. Kita masih berbicara terkait tentang monkeypox ya. Ini ada Dokter Imam dari Rumah Sakit Aisyah. Nah, kira-kira kalau tadi sudah tahu apa ya gejalanya, kemudian juga cara membedakannya, kira-kira apakah monkeypox ini bisa menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya, betul? Ya, baik. Jadi untuk penularan awalnya kan dari hewan ke hewan, kemudian jadi penularan hewan ke manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat peralihan. Jadi dari hewan ke manusia itu awalnya dari hewan itu bisa jadi dari manusia itu awalnya berdekatan dengan si monyet ini. Nah, entah dia tergigit atau terkena air liurnya. Nah, untuk penyebaran sendiri dari manusia itu ada yang pertama penyebaran secara langsung dan tidak langsung. Jadi untuk yang penyebaran secara langsung yaitu kontak langsung antar kulit penderita dengan orang yang sehat atau cairan tubuh. Kemudian menyentuh barang-barang yang terkena ruam. Nah, kemudian cairan orang yang terinfeksi. Nah, kemudian bisa juga tadi seperti gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi, terutama juga monyet tadi atau hewan pengerat seperti tikus. Ya, seperti itu. Oke, baik. Itu tadi mungkin hal yang perlu kita waspadai ya terkait tentang monkeypox ini ternyata bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya begitu dok ya. Oke, kira-kira apa faktor risiko utama yang dapat meningkatkan kemungkinan ya seseorang ini terinfeksi monkeypox ini dok ya? Ya, jadi salah satu faktor risiko utama untuk penularannya ini, yang pertama itu yang pasti kondisi dari penderitanya. Yang pertama penderitanya kan ini ada penyakit yang diderita, kemudian menularkan. Nah, salah satu media penularannya adalah dengan kontak langsung atau skin to skin. Jadi berjabat tangan atau droplet atau penyebaran secara droplet itu melalui udara. Nah, gitu. Jadi kalau udara ini untuk droplet ini butuh kontak erat yang lama tapi. Nah, sehingga biasanya untuk anggota keluarga yang tinggal serumah itu bisa jadi
berisiko besar terkena. Jadi paling enggak kontak erat itu minimal 1 bulan. Seperti itu. Iya, iya. Itu tadi hal yang mungkin perlu diwaspadai dong gitu ya. Iya, betul. Jangan sampai nanti bisa menular dan penyakitnya apakah berbahaya gitu dong, bisa menimbulkan kematian. Ya sebenarnya kalau untuk monkeypox ini gejalanya lebih ringan ya. Ya, lebih Nah biasanya jarang berakibat fatal. Cuma ya pada kondisi tertentu monkeypox ini bisa menyebabkan kematian. Gitu. Hal yang paling buruk bisa menyebabkan kematian. Jadi kondisi-kondisi tertentu seperti gangguan imun, jadi pasien-pasien dengan penderita atau pasien-pasien yang imunnya menurun atau imunnya yang tidak bagus, itu kan pasti rentan terkena penyakit. Nah, untuk sembuhnya juga pasti susah kalau misalkan imunnya menurun seperti itu. Iya, supaya imunnya tidak menurun, mungkin apa yang bisa dilakukan dok ya? Ya, jadi kalau untuk menjaga supaya imun kita tetap dalam kondisi badan kita dalam kondisi prima, salah satunya juga dengan olahraga fisik, olahraga rutin, bisa jogging atau lari gitu. Kemudian bisa makan makanan yang sehat, sayur-sayuran, kemudian juga banyak minum air putih, paling tidak minimal sehari minum air putih 8 gelas. 8 gelas. Iya, minimal. Ya, oke, baik. Nah, ini kadang yang kita ini sulit untuk minum banyak air gitu ya. Tapi kalau musim panas begini biasanya juga rasa haus ada sehingga banyak minum air. Tapi kadang-kadang minumnya air dingin gitu dong. Iya. Padahal itu sebenarnya mungkin tidak baik gitu ya. Ya sebenarnya kalau air dinginnya nggak apa-apa, yang penting nggak ditambah gula. Oh gitu. Ya, yang penting nggak manis. Jadi gitu ya? air putih biasa kalau dingin is okay, nggak apa-apa. Oke. Ya. Kira-kira lalu bagaimana dok? Bagaimana cara mencegah penularan monkeypox ini di lingkungan masyarakat ya? Misalnya kalau ada di lingkungan itu ada yang menderita ya. Nah kira-kira bagaimana langkah kita supaya tidak menular, jangan seperti dulu COVID-19 sehingga orang tidak boleh ketika ada satu penderita terdiisolasi dan ternyata begitu. Apakah seperti itu? Ya, jadi untuk salah satu pencegahannya, yang pertama juga bisa yang pertama hindari kontak kulit ke kulit ke orang yang memiliki ruang cacar monyet. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, cacar monyet itu kan gejalanya khas, ada bintik-bintik warna hitam itu tadi. Itu yang paling khas untuk mengetahui orang ini menderita cacar monyet atau tidak, seperti itu. Kemudian bisa juga hindari menyentuh barang-barang orang yang terinfeksi. Contohnya seperti handuk, alat-alat makan, seperti itu. Kemudian dimanapun berada selalu menjaga kebersihan tangan. Nah, salah satunya dengan sering mencuci tangan. Jadi, mencuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga kalau bisa selama bepergian kemanapun tidak harus ke kebun binatang ya, soalnya kan di sana juga banyak hewan-hewan. Maksudnya bepergian di tempat umum juga itu juga harus memakai alat pelindung diri, minimal pakai masker seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang sukanya memelihara hewan seperti kucing, ada juga binatang-binatang lainnya gitu peliharaan. Ini apakah bisa berbahaya dok ya? Ya, jadi atau bisa menular lewat kucing gitu ya? Ya, jadi untuk sementara ini penelitian yang sudah dilakukan itu untuk penularannya awalnya dari hewan pengerat. Contohnya seperti tikus itu tadi. Kemudian dari monyet. Kalau untuk penularan dari kucing itu belum ditemukan gitu ya. Jadi insya Allah jangan sampai ke situ ya. Oke, baik, ini namanya ada yang masuk ya dari siapa nih? Dari Mbak Andri Rosida dari Balen ya, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan begini dok. Yang pertama, apa peran masyarakat dalam membantu mengendalikan penyebaran monkeypox?
Ya, Iya. kira-kira peran masyarakatnya untuk membantu supaya tidak menyebar seperti apa dok ya? Ya, yang pertama yang paling gampang bisa dilakukan ya salah satunya itu tadi menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri, Iya. gitu ya. Salah satunya seperti PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, Sehat. gitu ya. Menjaga kebersihan tangan, setiap bepergian kalau bisa memakai masker, gitu. Seperti itu. Oke, itu yang mungkin bisa dilakukan untuk Mbak Andre Rosidaya. Jadi menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, kemudian pakai masker ini ya. Ya seperti Pak Rosi ini. Oke, kalau saya udah pakai masker. Iya, oke baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah ada informasi terbaru atau mengenai vaksin atau terapi baru untuk monkeypox ya? Apakah ada vaksinnya atau bagaimana dia? Jadi untuk pengobatan dari monkeypox ini ketika seseorang istilahnya gejala awalnya ya, jadi kan tadi ada dua gejala fase akut dan fase erupsi. Nah, ketika ada gejala awal seperti demam, pusing, kemudian menggigil atau batuk pilek, itu bisa diobati dengan obat simptomatis atau obat berdasarkan gejalanya, seperti itu. Nah, untuk terapi ketika fase erupsi itu nanti bisa biasanya untuk terapinya itu di rumah sakit yang besar, soalnya kan di Indonesia ini belum masih non endemis ya, daerah non endemis, jadi kasusnya juga masih hitungan jari. Jadi untuk terapinya itu biasanya ada di rumah sakit yang besar gitu. Tapi untuk vaksin monkeypox ini sendiri sebenarnya belum ada secara spesifik. Belum ada ya, soalnya kan belum ini menjadi masih daerah non endemis. Oh iya. Gitu, ya. Ya, oke. Mudah-mudahan tidak seperti COVID dulu. Iya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Oke, baik. Termasuk rumah sakit Aisyah juga banyak mendapat pasien dari COVID pada saat itu ya. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan informasi dan dukungan terkait monkeypox di daerah mereka ya? Ya mungkin seperti sosialisasi lewat radio ini barangkali. Iya, salah satunya juga melalui radio Madani FM ini. Ya, jadi untuk mendapatkan informasi untuk sekarang ini banyak medianya ya. Jadi salah satunya melalui media sosial, melalui fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Biasanya kan ada ini sosialisasi tersendiri dari puskesmas atau klinik terdekat di sekitar masyarakat gitu. Jadi untuk akses informasi saya rasa di era ini sudah semakin mudah seperti itu. Iya. Kalau di Bojonegoro belum ditemukan dok ya untuk penderita monkeypox ini? Kalau untuk di Bojonegoro sementara ini saya rasa belum ada ya. Belum ya. Ya, jadi kalau di seluruh Indonesia, kalau di seluruh Indonesia ini sampai hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kemarin itu total masih terdapat 88 kasus konfirmasi monkeypox seperti itu. Nah, kalau secara rincinya mungkin ya di DKI Jakarta itu sementara ini 59 kasus. Kemudian di Jawa Barat 13 kasus, di Banten 9 kasus, kemudian di Jawa Timur 3 kasus, kemudian di daerah ini Istimewa Yogyakarta ada 3 kasus, kemudian di Kepulauan Riau satu kasus ya. Iya. Oke, baik itu kasus-kasus yang terjadi di tanah air ya dengan monkeypox ini, dan mudah-mudahan penyakit ini segera untuk bisa diatasi sehingga nanti tidak menyebar ke masyarakat seperti wabah COVID yang dulu tahun 2019 ini tidak terulang di Indonesia, sehingga kita yang masih ada ini adalah sisa-sisa manusia COVID itu ya.
Iya. Peninggalan COVID ini ya. Iya, baik. Terima kasih buat pendengar pecinta Madani dimanapun Anda yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, berikut ini dok, saya terima dari Mbak Tina di Soko di Baranglian. Nah, pertanyaan begini dok, ya. Bagaimana langkah-langkah isolasi dan karantina diterapkan bagi pasien monkeypox ya? Apakah diisolasi seperti COVID gitu? Kalau ada penderita? Ya, jadi untuk monkeypox ini kan virus ya, Iya. salah satu virus. Jadi kalau memang sudah terbukti menderita monkeypox, itu pasti nanti akan ada fase di isolasi, kemudian ya seperti COVID zaman dulu Pak. Jadi ya, di isolasi, kemudian pasti akan diumumkan ya, untuk kasusnya, kemudian kesembuhan yang sudah sembuh itu pasti diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seperti itu. Ya, oke, baik. Terus pertanyaan yang kedua, apakah monkeypox dapat menular melalui kontak seksual? Misalnya kan ada suami terkena monkeypox ya. Apakah ini bisa menular kepada istrinya ketika mereka melakukan hubungan suami istri gitu? Ya, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, monkeypox ini kan dapat menular ya melalui kontak langsung, dari orang ke orang. Nah, salah satunya itu melalui cairan tubuh. Okay. Nah, cairan tubuh itu bisa seperti nanah atau darah atau dari lesi kulit gitu. Nah, untuk penularan kontak kulit ke kulit itu dapat terjadi saat berhubungan seksual, baik saat berciuman atau bersentuhan, kemudian maupun penetrasi, itu dengan seseorang yang memiliki gejala seperti tadi, contohnya suaminya menderita monkeypox ini, ada gejala monkeypox, apakah istrinya bisa tertular seperti itu ya. Nah, selain itu juga penularan juga dapat terjadi melalui ini plasenta dari ibu ke janin, seperti itu. Nah, jadi nanti ini menjadi monkeypox bawaan atau paling tidak kontak erat selama kelahiran, seperti itu. Oke, baik. Ternyata juga bisa menularkan kepada anaknya gitu ya, ibu hamil gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Makanya itu Mbak Tina tadi ternyata juga bisa menular ya melalui kontak seksual ya. Oke, baik. Yang ketiga pertanyaannya adalah apa yang perlu diketahui mengenai durasi masa inkubasi monkeypox ya? Masa inkubasinya itu sampai berapa minggu, berapa bulan gitu? Jadi untuk penyakit monkeypox ini kurang lebih berlangsung 2-4 minggu. Ya, jadi untuk penyakit ini sebenarnya self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri. Sebenarnya bisa sembuh sendiri. Dengan catatan juga penderitanya memiliki kondisi imun yang bagus gitu, jadi bisa sembuh sendiri. Nah, untuk fasenya itu tadi, fase akut yang sudah saya jelaskan, fase akut itu dimulai dari 0 sampai 5 hari. Nah, yang pertama kan 0 sampai 5 hari itu muncul gejala itu tadi, diberikan obat gitu kan. Nah, diberikan obat, tapi kalau tidak membaik sampai hari kelima biasanya mulai muncul lesi-lesi yang warna hitam itu tadi gitu, kurang lebih 5 sampai 8 hari ke depan itu biasanya muncul lesi itu tadi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih tadi Mbak Tina yang ada di Soko sudah ikutan gabung. Pertanyaan sudah dijawab ya. Mungkin kalau belum jelas perlu untuk penjelasan lebih detail, silakan Anda bisa sampaikan kembali di 082339947707. Kita akan beri dulu dok. Jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio.